Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muhaya dan teman saya Iis Nurjana. Kami akan memaparkan makalah yang berjudul Regulasi Emosi, Self-Help, dan Self-Control untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosial Emosional dengan dosen pengampu Ibu Diah Kholisoh MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pentingnya regulasi emosi pada anak usia dini, serta kaitannya dengan self-help dan self-control dalam mendukung perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Semoga penjelasan dari kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian regulasi emosional pada anak usia dini. Yuk, mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Pengertian regulasi emosional anak usia dini yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, serta mengelola emosi seperti marah, sedih, senang, atau kecewa dengan cara yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Pada masa ini, anak masih belajar mengendalikan emosinya, mengendalikan reaksi emosinya sehingga membutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang dewasa. Menurut James Gross, regulasi emosi adalah proses individu dalam mempengaruhi emosi, apa yang dimiliki, kapan emosi itu muncul, serta bagaimana emosi tersebut dialami dan diekspresikan. Pada anak usia dini, proses ini berkembang dengan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan sekolah. Selain itu, John Santrock menjelaskan bahwa regulasi emosi merupakan kemampuan anak untuk mengelola dan merespon pengalaman emosionalnya secara tepat yang berkembang seiring dengan pertambahan usia dan interaksi sosial anak. Nah, sejalan dengan itu, John Mayer dan Peter Salovey menyatakan bahwa kemampuan mengatur emosi merupakan bagian dari kecerdasan emosional yang penting bagi keberhasilan sosial anak. Dengan demikian, regulasi emosi pada anak usia dini dapat diartikan sebagai kemampuan anak dalam mengendalikan dan mengekspresikan emosinya secara wajar, sesuai situasinya, yang berkembang melalui proses belajar, pembiasaan, keteladanan dari lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua ada konsep self-help pada anak usia dini. Apa sih itu self-help? Nah, self-help pada anak usia dini adalah kemampuan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada orang dewasa. Keterampilan ini mencakup kegiatan seperti makan sendiri, memakai dan melepas pakaian, merapikan mainan, mencuci tangan, serta menjaga kebersihan diri. Self-help merupakan bagian penting dari perkembangan kemandirian anak. Menurut Erik Erikson, pada tahap perkembangan autonomi versus shame and doubt, usia 1-3 tahun, anak mulai mengembangkan rasa mandiri dan kontrol terhadap dirinya apabila anak diberi kesempatan untuk mencoba dan didukung secara positif. Maka dari itu, tumbuh rasa percaya diri. Sebaliknya, jika terlalu sering dilarang atau dibatasi, anak dapat merasa ragu dan kurang percaya diri. Selain itu, Maria Montessori menekankan pentingnya kemandirian dan pendidikan anak usia dini. Montessori menyatakan bahwa anak memiliki dorongan alami untuk melakukan sesuatu sendiri dan belajar melalui aktivitas praktis kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu lingkungan belajar sebaiknya dirancang agar memungkinkan anak berlatih keterampilan self-help secara langsung. Dalam perspektif perkembangan anak, John Santrock juga menjelaskan bahwa perkembangan kemandirian pada masa kanak-kanak awal sangat berpengaruh terhadap pembentukan rasa tanggung jawab dan kontrol diri. Dengan demikian,
Kemandirian anak melalui pembiasaan melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri yang bertujuan membangun rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kesiapan sosial emosional anak. Pengertian self control pada anak usia dini. Self control adalah kemampuan anak mengendalikan dorongan dan reaksi emosionalnya. Contohnya adalah mau menunggu giliran, tidak merebut mainan temannya, serta mampu menenangkan diri saat dia marah. Menurut Walter Mischel, self control berkaitan dengan delay of gratification. Kemampuan ini sangat berpengaruh pada keberhasilan anak di masa depan. Selain itu, Roy Baumeister menjelaskan bahwa self control adalah kemampuan mengatur pikiran, emosi, dan perilaku agar sesuai dengan tujuan jangka panjang. Hubungan self-help dan self-control dalam regulasi emosi. Self-help dan self-control saling berkaitan dalam membantu regulasi emosi yang sehat. Self-help membantu anak percaya diri dan mandiri. Self-control membantu anak mengatur impuls dan emosi. Keduanya sama-sama membentuk kemampuan regulasi emosi yang baik. Anak yang mandiri cenderung lebih mampu mengendalikan emosi. Sebaliknya, anak yang memiliki pengendalian diri akan lebih mudah menyelesaikan tugasnya secara mandiri tanpa mudah frustasi. Pentingnya regulasi emosi pada anak usia dini. Mengapa regulasi emosi pada anak usia dini itu penting? Yaitu karena yang pertama untuk mendukung perkembangan sosial anak, yang kedua meningkatkan kesiapan belajar anak, yang ketiga mencegah masalah perilaku, dan yang keempat membentuk karakter positif seperti sabar, empati, dan tanggung jawab. Lalu menurut John Mayer dan Peter Salovey, kemampuan mengatur emosi merupakan bagian dari kecerdasan emosional yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan hidup seseorang. Kesimpulan dari materi ini yaitu regulasi emosi pada anak usia dini merupakan kemampuan penting yang harus dikembangkan sejak dini melalui pembiasaan, keteladanan, dan dukungan lingkungan. Self-help membantu anak menjadi percaya diri dan mandiri, sedangkan self-control membantu anak mengendalikan impuls dan emosinya. Keduanya menjadi fondasi utama dalam membentuk regulasi emosi yang sehat. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional anak secara optimal. Demikian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.